jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam pernikahannya juga sedang dalam proses, ya apalagi soal istri, bagaimana harus menundukkan diri kepada suami. Ya saya juga belajar, saya ini harus mengalahkan ego diri sendiri, harus digiling egonya. Ya makanya kami dalam pernikahan 25 tahun pernah mengalami kasus hutang ya, dimana saya membawa suami saya itu keluar dari panggilan bangun bisnis ya. Saya pikir ya nggak apa-apa, bisnis itu kan juga sah dong kalau kita mau berusaha, kalau kita nggak nipu orang kan juga why not gitu ya. Tapi kan suami saya bilang, tidak sayang, kalau kita tuh udah dalam pelayanan. Enggak ada pelayanan-pelayanan, orang beli susu aja susah, ngapain pelayanan. Saya jadi berontak gitu dengan keadaan. Akhirnya dia terpengaruh. Sampai akhirnya ya itu dari 25 tahun, 11 tahun kita hidup kayak kereta api ya. Susah, duit ya. Kayak ngomongin duit tuh kayak ada setannya gitu kan, berantem, ribut. Bayangin kita pernah punya hutang bank itu, total tuh jadi bunga berbunga 800 juta, dan dalam waktu 4,5 tahun dari 2011-2015 kita harus cicil tuh 15 juta sebulan loh, sampai 4,5 tahun per bulan loh 15 juta. Coba kalau kita bayar cicilan rumahnya gede pasti 15 juta kan, di 2011 loh. Sekarang aja kalau orang punya utang 15 juta sebulan masih gede dong Bu, ya kan. Itu kami 2011-2015 kami udah mengalami pandemi secara keuangan gitu ya, tapi itu benar-benar membentuk untuk saya bisa belajar submit, menundukkan diri, yang menanggalkan ego saya, kefasikan saya yang hanya bisa membicarakan. Orang Kristen kan banyak yang gampang ngomong tentang firman, tapi melakukan enggak. Firman cuma dibicarakan, nggak ada kuasanya. Situlah saya belajar untuk melatih diri saya beribadah. Ibadah itu kan bukan kebaktian ya, duduk 2 jam, semua duduk 2 jam juga manis-manis ya, semua malaikat ya. Kita juga bisa seperti malaikat, tapi after kita ibadah kebaktian itu hari-hari kita bagaimana ekspresinya? Kan semua kan strong from home. Ya, bahwa kekristenan itu kan dibangun dalam rumah, bukan di gereja. Gereja semua bisa munafik, di rumah kan nggak bisa. Ya buat apa saya cuap-cuap khotbah sana khotbah sini kalau hati saya sendiri tidak bisa tunduk pada suami saya. Kan Tuhan juga menegur saya gitu ya. Dan itulah dimana momen saya juga bertobat. Akhirnya bisnisnya nggak jalan. Udah kita bertobat lah, ibaratnya 2011 itu momen pertobatan kita balik kembali kepada panggilan Tuhan ya. Dan Tuhan tuh bela. Bahkan saat itu kan saya kan merendahkan suami saya kan dalam batin kan, lu nggak bisa apa-apa, lu nggak bisa cari duit, nggak pintar cari duit, bisa cuma doa, puasa, pelayanan gitu. Saya kan mencemooh dia kan, tapi Tuhan tunjukkan justru dalam waktu 4,5 tahun di saat kita harus bayar hutang 15 juta sebulan, saya tidak berkontribusi sedikit pun. Tuhan pakai suami saya untuk menutupi semuanya, dan memang berkat Tuhan itu mengalir deras kepada suami saya. 15 juta sebulan, 4,5 tahun, 2011-2015 tidak pernah 1 bulan pun kita nunggak. Tuhan buktikan rencananya indah, bahwa tuh suami yang kamu rendahkan, aku pakai dia untuk memberkati. Ya, tapi suami pun harus bertobat. Jadi saya pun bertobat. Kalau dia mencemooh saya pun suka mencemooh dia. Seperti Adam berkata kepada Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi salah-salahan. Ini sumber sial nih kan gitu kan. Lalu Tuhan berkata apa? Dengan berpeluh engkau akan pakai rezekimu seumur hidup. Jadi Tuhan sikapkan kan, kalau ini kan teman pewaris kasih karunia. Kalau kita berlaku kasar kepada istri kita, maka doa kita terhalang. Nah, jadi 2 sisi memang pertobatan itu terjadi. Dari saya juga terjadi. Saya dulu suka mencemooh dia, saya suka bentak dia, saya suka berlaku kasar kepada dia. Ya, setiap kali dia minta tolong, saya dengan marah, dengan kesel gitu ya. Saya pun bertobat di area-area kecil itu. Tapi poinnya kita tidak saling menuntut ya. Saya sama dia fokus berubah masing-masing. Karena ke Tuhan, fokus ke Tuhan aja. Istri saya ke Tuhan, saya ke Tuhan. Makanya kalau suami istri fokusnya ke Tuhan, Tuhan, ketemunya di makanya Tuhan. makin. Jadi maaf, jadi di tengah-tengah kekacauan karakter masing-masing kayak gitu, tapi tetap maksudnya fokus sama Tuhan untuk membenahi diri, maksudnya gitu. Tapi keadaan ya tetap gitu ya, kan. pasti awalnya kan kita saling menyerang, gontok-gontokan, menuntut. Tapi satu titik ya, waktu saya pribadi sih momennya ingat ya, waktu suami saya menceritakan kita hilang duit semua sampai bunga berbunga, harus bayar cicilan sekian. Ya waktu itu belum ketahuan cicilannya berapa, yang penting itu besar sekali nilai. Sampai kita kan nggak bisa bayar kontrakan, uang yang tadinya ingin punya impian untuk DP rumah hilang. Bahkan saya tinggal lagi di pavilion yang harusnya itu garasi di rumah orang tua, sampai dijadiin kamar. Kita tinggal di numpang di rumah orang tua, 8 tahun di rumah orang tua saya. Nah di situ kan saya mengalami ya digiling lah secara ego ya. Di situ saya menyadari, saya udah bilang loh sama Tuhan, aduh seandainya saya bisa tidur dan gak usah bangun-bangun lagi, kayak udah frustasi loh. Jadi burn out juga gitu, merasa gagal, gak layak jadi hamba Tuhan, gak layak jadi istri, gagal jadi ibu, anak udah 3, mau masa depan bagaimana coba kalau kayak begitu. Ya kan, mau sekolahnya bagaimana, nanti hidupnya atau apa, udah kehancuran aja yang ada di pikiran. Tapi Tuhan tanya sama saya, Sandy, kamu tuh ada apa?
ya Doni gini, stop Sandy, aku sedang berurusan dengan kamu. Saya dengar lagi suara Tuhan itu di kamar mandi. Aku sedang berurusan dengan kamu. Urusan Doni, urusan ke aku. Tapi aku berurusan dengan kamu. Sekarang kamu masuk kamar. Kamu minta maaf sama suami kamu kalau selama ini kamu sudah berontak. Itu saya ingat sekali momennya. Saya masih berargumentasi. Enak aja Tuhan kalau Doni aja Tuhan bela terus saya kan istri Tuhan, wajar dong kalau saya tuh pengen suami saya gini gitu. Saya masih ngomel tuh sama Tuhan. Di kamar mandi itu. Di kamar mandi ini kejadiannya. Kamu sekarang ke kamar, kamu minta maaf sama suami kamu. Wah, saya mau ngomong, stop. Aku berurusan dengan hati kamu. Waduh, waktu Tuhan bilang aku berurusan dengan hati kamu, ya saya nggak berani lah ya. Berontak-berontaknya saya tahu dia Tuhan. Ya saya harus tahu diri gitu ya. Dan akhirnya saya ikut, walaupun dengan berat, walaupun dengan masih ada perlawanan, berontak, tapi saya tunduk. Saya ke kamar dan dia lagi nyender, kepalanya di tembok, lagi ada nangis gitu. Terus saya langsung pegang tangannya. Sayang, aku minta maaf kalau selama ini aku memberontak. Aku ngelawan kamu, aku sering mencemooh kamu, merendahkan kamu, aku sering merasa nyesel nih sama kamu gitu ya, aku ngomong semua perasaan aku gitu ya, dan aku minta maaf, tolong doakan saya bilang, saya angkat tangannya, tumpang tangan, dia juga akhirnya minta maaf ya. Nah sejak itu, apapun keadaan kamu, saya ingat waktu itu, apapun keadaan kamu, kamu tetap suamiku, kita akan lewati ini bersama-sama dengan kemenangan ya. Jadi aku terima gitu loh, dan aku juga sadar ini kan pemicu awalnya juga dari saya juga, sampai suami saya gagal kan karena saya juga gitu ya. Jadi saya melepaskan, dan sejak itu tuh bener-bener kayak keran kerajaan sorga ya, tuh bocor gitu ya, udah nggak kebendung memberkati hidup suami saya sampai hari ini. Jadi, itu luar biasa ya, jadi keluarlah statement itu, Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, tapi dengan hati kita. Tujuan masalah itu cuma satu, merendahkan hati kita supaya Tuhan bisa mengangkat kita. Tapi masalahnya adalah udah ada masalah, nggak mau rendah-rendah hati juga kan, saling merasa benar, saling ngotot, saling nyerang. Nah makanya Tuhan nggak bisa angkat dan pulihkan. Jadi apapun masalahnya, cuman satu kuncinya, rendahkan hatimu. Jangan merasa diri lebih hebat, lebih benar. Nah saya merendahkan hati, Sandy juga merendahkan hati, kami saling mengaku kesalahan, bukan saling nunjuk kesalahan. Makanya ada istilah, sesama orang jelek jangan saling menjelekkan. Ya, kayak situ nggak jelek aja, jadi kami saling mengakui kejelekan kami, bukan saling menjelekkan. Ya di situ Tuhan pulihkan. Jadi masalah terbesar suami istri bukan masalahnya, bukan keuangan, bukan perbedaan, bukan mertua, enggak. Masalahnya kita mau merendahkan hati kita, tidak. Dan juga waktu itu kayak Tuhan kasih visi ya, kamu tuh ngelewatin badai rumah tangga, badai hutang. Saya juga divonis sakit, ini banyak benjolan, banyak hal lah ya dari sisi pilar kehidupan kami nih, rohani kami kan, kami sempat kecewa sama Tuhan, sempat marah dengan keadaan, kok hamba Tuhan mana Tuhan mana, kok Tuhan nggak tolong dan sebagainya. Lalu secara keuangan kami punya hutang, pernikahan hampir saya mau ninggalin dia ya kan. Cara penyakit juga, kondisi saya juga sempat terserang kurang lebih 6 tahun waktu itu. Jadi intinya Tuhan tuh cuma ngomong, kamu harus lewatin prosesnya supaya one day kamu bisa menolong banyak orang. Ya, jadi dipulihkan untuk memulihkan. Dan sekarang tercapai sejak tahun 2020 pas pandemi, kami buka pelayanan online mentoring. Itu yang pertama kasus hutang, karena kami pernah punya hutang di jemaat kami juga ada yang pernah terlibat pinjol, kartu kredit. Kita layani berubah, wah sampai ramai. Step by stepnya step by step nih, sekarang kita mau masuk angkatan 12, itu bisa ratusan orang dilayani. Juga persoalan keluarga, rumah tangga, kita juga ada mentoringnya. Sampai kita sekarang punya kegerakan doa pagi everyday, Senin sampai Sabtu. Itu yang sudah ikut setiap harinya 700 orang online via Zoom. Dan kita menolong 55 kota, 14 negara. Jadi kalau kita mau benar-benar dibentuk oleh Tuhan ya, Tuhan mau lewat pembentukan yang kita alami itu kita menceritakan kebesaran Tuhan. Jadi endingnya bukan untuk kita nikmatin sendiri nih pemulihan sudah Tuhan kasih di saat sekarang. Kita tidak ada lagi masalah keuangan, kita belajar hidup mencukupkan diri ya, kita tidak ada lagi ada hutang. Jadi kita bisa maksimal kan melayani Tuhan kan. Lalu kita juga pernikahan kita sekarang juga saling dewasa. Ya gini kita sejak 25 tahun nikah kemarin Februari tahun lalu 2024 kayak ngerasa ada terobosan baru gitu loh. Tuhan tuh bahwa kita memang melihat ya kita harus menjadi bapak dan ibu bagi banyak bangsa. Hidup kita harus menjadi saluran berkat kasih Tuhan bersama anak-anak. Jadi sekarang menikmatinya justru apa? Melayani orang-orang yang bermasalah. Bersama tim. Ya itu kayak seperti Daud ya di Gua Adulam ya. Dan lahirlah pemimpin-pemimpin. Jadi kita juga bukan jadi ikonnya. Banyak tim
yang bener-bener Tuhan pakai luar biasa gitu loh. Kita ini cuma alat Tuhan. Saya dan suami itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan, tanpa pekerjaan Roh Kudus. Mana bisa kita mengubah hidup orang, apalagi hidup kita sendiri aja belum tentu. Kita nggak bisa ubah diri kita tanpa Tuhan, ya kan? Semuanya itu kita hanya alat, dan akhirnya bersama tim sekarang kami mengerjakan ada Victory Mentoring Community ya, badai hutang, badai rumah tangga gratis, tidak berbayar. Kita dampingi setiap hari di doa pagi itu. Ya semua akhirnya bangkit leader-leader, dan Tuhan tuh pakai ya. Banyak orang dari berbagai latar belakang, asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, itu pasti luar biasa hidup kita tuh boleh menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Wow.